Serius lah Bu, kenapa nggak lupa aja? Karena saya lebih percaya kepada Anda. Karena kemarin itu tugas Anda lebih baik saya lihat. Makanya saya memberi Anda bahwasanya saya percaya kepada Anda. Baiklah teman-teman semuanya, karena kita tidak sudah habis, saya tutup pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Afdal sih yang dipilih sama Ibu? Kenapa nggak antara kita berdua aja? Padahal tugas Afdal itu jelek. Santai Bang, lain kali jangan pakai kata izin lagi ya. Kenapa? Kan sering orang pakai kata ini. Terusnya kita ke kantin aja ya. A few moments later. Presentasi ini akan membahas aktivitas mahasiswa, efektivitas mahasiswa, dan efektivitas pembelajaran mahasiswa. Kayaknya ini udah bagus. Itu naskah atau koleksi kata-kata kerjaan yang salah, Bang? Kan udah benar ini. Kan kata aktivitas dan efektivitas itu banyak orang yang menggunakan sekarang. Justru itu masalahnya, kata baku itu bukan kebiasaan orang, tapi yang benar itu menurut kaidah. Nih aku jelasin. Yang pertama, kualitas. Dia penulisannya kualitas gitu. Yang kedua, aktivitas. Penulisannya aktivitas, V-nya V akar. Yang ketiga, izin. Penulisannya tuh izin, Z. Dia menggunakan huruf Z. Yang keempat, apotek. Orang kan biasa ngomong apotek, tapi penulisannya tuh apotik. Dan yang kelima, analisa, tapi penulisannya tuh analisis. Kok banyak kali ya Bang? Ini bahasa bagian kalau kamu mau presentasi akademik, bahasa kamu harus tepat. Jadi diksi itu apa sebenarnya? Itu pilihan kata, bukan cuma kata baku, tapi tepat. Kata yang paling pas buat menyampaikan maksudmu. Oke, kayaknya aku butuh bimbingan yang inklusif. Oke, Afdal, kita mulai. Coba baca contoh yang pertama. Mahasiswa harus memakan informasi yang mereka dapatkan. Hah? Mau makan? Kamu makan informasi pakai sendok? Terus pakai apa? Kan banyak orang menggunakan kata memakan waktu. Konteksnya beda. Kata informasi itu yang tepat, kata mempelajari, mencermati, atau mengolah. Coba kamu baca contoh yang kedua, Afdal. Kemarin saya melihat suara itu. Ini salah. Suara itu bukan dilihat, tetapi didengar. Oh, iya juga ya. Nah, sekarang kalimat ini. Peningkatan kualitas belajar mahasiswa mengalami progresivitas yang signifikan. Kenapa? Kayaknya kalimat ini udah benar. Katanya yang benar, kata-kata ini masih bisa disederhanakan. Jadi, kualitas belajar mahasiswa meningkat secara signifikan. Oh iya juga ya, kalimatnya jadi lebih jelas. Itulah pentingnya diksi, jelas, tepat, dan efektif. Baik Afdal, karena Afdal sudah mengerti, coba Afdal jelaskan, biar Ulfa dengarkan. Baik, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang kualitas aktivitas belajar mahasiswa. Stop, coba ulangi lagi, pakai intonasi yang natural dan nadanya jangan datar. Oke, baik, saya ulangi. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kualitas aktivitas belajar mahasiswa. Nah, cukup bagus. Kamu besok udah siap tampil. Wih, serius ini lupa? Oke, terima kasih. Afdal, semangat ya buat lombanya. Baiklah, peserta selanjutnya yaitu Afdal dari kelas MBSC. Pada Afdal kami persilakan. Baik, doan aku yang lupa. Oke, semangat Afdal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemilihan diksi dan pemilihan kata yang sangat penting dalam penulisan akademik. Jadi ada 3 unsur pokok dalam kita memahami diksi. Yang pertama, diksi itu untuk
membantu kita menyampaikan suatu ide yang jelas. Nah, yang kedua itu kata baku yang memastikan komunikasi yang ilmiah dan dapat dipahami dan dengan konsisten. Nah, yang ketiga, diksi itu untuk menggunakan bahasa yang benar, menunjukkan sikap yang ilmiah dan integritas penulisan. Jadi, dengan kita memahami diksi, kita bukan hanya menyampaikan suatu informasi, melainkan kepercayaan. Presentasi yang sangat baik, bahasa yang rapi, jelas dan Baik, terima kasih Tuan Giri. Saya siapa? Ini pahlawan. Haha, itu banget. Apa cuma ngikutin dulu? Sekarang janji akan ada lagi kualitas aktivitas dan minat lainnya. Oke, teman-teman lainnya ikut juga ya. diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan agar pesan dapat disampaikan secara efektif. Diksi mencakup ketepatan makna kata, kesesuaian konteks, serta nuansa atau rasa yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Fungsi diksi ada 3, yaitu yang pertama, menjamin kejelasan makna, yang kedua, mencerminkan karakter penulis atau karakter, dan yang ketiga, memperindah bahasa. Yang kedua, kata baku. Kata baku adalah penulisan pelafalan yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan, terutama oleh KBBI dan WIB. Kata baku menggunakan dalam konteks resmi maupun situasi yang membutuhkan ketetapan bahasa. Ada 3 fungsi kata baku. Yang pertama, menjalin kejelasan dan ketetapan makna. Yang kedua, menyeragamkan penggunaan bahasa. Yang ketiga, menunjang komunitas resmi. Yang ketiga yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kata-kata yang baik dan benar, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata ini tidak dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Kata-kata ini sering digunakan dalam konteks berbicara seperti percakapan sehari-hari, dalam media sosial, dan konteks formal lainnya. Ada beberapa ciri-ciri kata-kata tidak baku adalah yang pertama, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lainnya, dan yang ketiga, lebih fleksibel. Untuk teman-teman lainnya, mari kita perbaiki kata-kata kita dengan menggunakan bahasa-bahasa baku yang lebih baik, sehingga penulisan karya-karya ilmiah kita lebih baik. Pengertian diksi atau pilihan kata. Jadi, pilihan kata atau diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Diksi atau pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencakup suatu gagasan. Jadi, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. B. Makna denotatif dan konotatif. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu yang dan bersifat objektif. Dengan kata lain, denotasi merupakan kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya. 2. Konotasi. Konotasi adalah kata yang memiliki makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Dengan kata lain, konotasi disebut kata yang memiliki makna kias. Ciri-ciri kata denotasi dan konotasi. Untuk mempermudah membedakan denotasi dan konotasi, maka kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri kata denotasi dan konotasi. Yang pertama, ciri-ciri denotasi. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna denotasi adalah: A. Makna kata sesuai apa adanya. B. Makna kata sesuai hasil observasi. C. Makna menunjukkan langsung pada acuannya.
Adapun ciri-ciri yang kedua yaitu konotasi. Ciri-ciri kata konotasi adalah makna konotasi terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif atau negatif. Jika tidak memiliki rasa dapat juga disebut berkonotasi netral. Maka, konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup. Maka, konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. D. Pembentukan kata baku dan tidak baku. Apa kata baku dan tidak baku itu? Jika kata baku tolok ukur yang sesuai kesepakatan standar, maka kata tidak baku merupakan tolok ukur kata yang belum memenuhi kesepakatan standar dalam KBBI. Biasanya, kata tidak baku digunakan karena kebiasaan penutur dalam pengucapan kata-kata yang dipengaruhi oleh dialek daerah ataupun kata serapan yang masih asing. Contoh bentuk bahasa. Bahasa baku. Contoh yang pertama seperti aktivitas. Yang non bakunya seperti aktivitas. Yang kedua sekadar. Yang non bakunya sekedarnya. Yang ketiga televisi. Non bakunya TV. Yang keempat risiko. Non bakunya risiko. Yang kelima antre. Non bakunya antri. Non baku sering terdengar lebih akrab, tapi untuk tulisan resmi pilihan yang baku. Kapan sih digunakan kata baku itu? Gunakan bahasa baku saat yang pertama ujian atau karya tulis, yang kedua surat resmi atau pidato, yang ketiga laporan sekolah. Dan kapan sih digunakan bahasa non baku itu? Yang pertama seperti sedang chattingan sama teman, seperti dalam media sosial. Yang kedua dalam percakapan sehari-hari atau dalam pengobrolan kita kepada teman-teman dalam percakapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ngobrol santai.